Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana biya hajjam baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika alaihi afdalas salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin bulughul maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal Qur'an. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan syukur kita inilah insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih besar daripada nikmat-nikmat Allah yang pada saat ini kita sama-sama menerimanya. Untuk itu tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan, hanyalah mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat melalui kehidupan kita hidup di dunia ini, lebih-lebih nanti saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bersama-sama membahas keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu merupakan bulan pembakar dan pembersih roh dan jiwa karena dosa-dosa manusia. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Kemudian keistimewaan yang berikutnya, Allah menurunkan rahmat, berkah, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang terakhir, yaitu di bulan Ramadan ini terdapat malam Lailatul Qadar. Pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 keistimewaan di bulan Ramadan. Satu di antaranya yaitu bulan Ramadan merupakan bulan pembakar dan pembersih roh dan jiwa dari segala dosa-dosa manusia. Tatkala roh dan jiwa telah dibersihkan dari dosa-dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan menerima apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Asbabul nuzul daripada Al-Quran diturunkan, yaitu dosa-dosa manusia sudah dihapuskan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah, sudah diberikan maghfirah sehingga menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal Qur'an. Bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan turunnya Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan juru penerang, petunjuk yang membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Para pemirsa kalam Ramadan
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Ramadan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya akal dan nafsu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala mencoba akal. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta wa man ana?" Maka akal menjawab bahwa akal itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan nafsu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta wa man ana?" Nafsu menjawab, "Anta anta, ana ana." Nafsu tidak mengakui bahwa nafsu itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, karena nafsu tidak mau mengakui ciptaan Allah, maka nafsu dihukum di neraka juk ratusan tahun. Untuk itu para pemirsa kalam Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih akan memperdalam tema kali ini setelah yang berikut.